Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang nonton acara ini malam. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali. Tadi kita telah melihat bahwa ternyata fluida yang mengalir pada penampang yang luasnya kecil itu lebih laju ya. Nah, makanya kalau kamu diminta untuk menyiram bunga, maka selangnya itu kamu persempit agar dia makin laju ya. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Ini gambar yang penampang satu ya. Ini kita tuliskan penampang satu, berarti ini luas penampang itu simbolnya A ya. Ini A1. Kemudian di sini luas penampang kedua ya, ini A2. Nah, ini ya, A2. Nah, sekarang di sini akan mengalir kecepatan P1. Di sini di yang selang yang kecil ini akan mengalir fluida P2. Nah, sekarang tadi P2 ini lebih laju. Nah, sekarang untuk membuktikannya seperti apa sih? Ingat, yang untuk membahasnya ini kita perlu konsep ya di fisika. Untuk membahasnya ini perlu konsep di fisika yang namanya adalah hukum ya. Ini hukum kontinuitas. Nah, seperti apa sih hukum kontinuitas itu? Nah, hukum kontinuitas itu berbunyi bahwa fluida yang mengalir pada luas penampang yang besar ini akan sama dengan yang mengalir pada yang kecil. Akibatnya apa? Nah, kita tuliskan dulu ya hukum ini. Debit air atau fluida ya, fluida yang mengalir dalam selang yang memiliki penampang yang besar ke yang kecil ini akan sama saja besarnya ya. Nah, di sini debit air atau fluida pada selang yang penampangnya besar akan sama dengan pada selang yang luas penampangnya kecil. Seperti itu ya. Jadi debit di sini ya, di luas penampang yang besar akan sama yang dengan yang di kecil ya. Debit itu simbolnya apa sih? Debit itu simbolnya adalah Q ya. Q. Berarti Q1 itu akan sama dengan Q2. Nah, sekarang untuk membuktikannya, saya telah menggunakan analogi seperti ini ya. Ini selangnya ya. Nah, ini akan kita gunting. Apakah nanti volumenya ini akan setara dengan sini ya? Nah, kita gunting dulu ya. Oke, ini akan saya gunting. Nah, ini telah saya gunting. Nah, sekarang apakah yang besar ini akan setara dengan yang kecil ini? Oke, untuk itu ini akan saya bagi dua. Saya bagi dua. Saya potong. Oke, sudah ini ya. Sudah saya bagi dua. Dan kita lihat nilainya. Apakah akan sama besar?
Oke, seperti itu. Kita lanjutkan yang di sini. Ini dari sini ya. Di sini. Nah, ternyata sama panjangnya ya. Panjangnya itu ini. Pas mentok sini ya. Ini. Oke. Ini pas juga ke sini. Berarti artinya apa? Jumlah volume ya, ini volume ya tadi. Volume ini sama dengan yang mengalir di yang kecil ini ya. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya itu yang di sini jarak yang ditempuh oleh airnya itu lebih pendek ya. Anggaplah ini misalnya S1 ya. S itu jaraknya ditempuh ya, S1. Kemudian yang di sini adalah S2. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan tadi kan volumenya sudah terbukti ya bahwa volume yang di sini kalau kita bagikan ke sini itu sama nilainya. Tetapi karena nilainya sama, maka kita lihat ternyata apa dampaknya. Nah, dampaknya itu di sini di S2 itu lebih panjang ukurannya ya. Air yang mengalir di sini itu untuk memperoleh debit yang sama besar pada Q1. Q ini adalah bacanya debit ya. Q ini debit. Dibaca debit. Nah, apa sih debit tadi? Debit ini di matematika pengertiannya sendiri adalah debit itu banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu, itu debit. Nah, sekarang di sini kalau kita perhatikan yang mengalir, ini kan sepanjang S. S ini adalah jarak yang ditempuh atau perpindahannya. Nah, kita bisa juga memperoleh kecepatan karena di sini kan debitnya kan sama, berarti kalau debitnya sama berarti volume yang mengalir tiap waktu. Nah, ini kan sama nih, waktunya itu dianggap sama di sini. Kalau di sini dari jarak ini S1 dia akan menempuh S1 itu 1 detik, maka untuk menempuh jarak S2 dia juga 1 detik. Seperti itu ya. 1 detik. Nah, jarak atau perpindahan yang dibagi dengan waktu itu akan menghasilkan apa? Ya, menghasilkan kecepatan. Ya, akan menghasilkan V. Nah, ini velocity atau kecepatan. Kita lihat di sini. Ini kan pendek, ini panjang. Nah, waktunya sama. Misalkan ini yang pendek ini S1 anggaplah misalnya di sini lah saya tulis ya. Anggaplah S1 itu misalnya panjangnya di sini kan 2 kali lipat dari sini tadi jadi panjangnya. Anggap ini 1 meter. Ini 1 meter ya. Tadi kan 2 kali lipatnya ini ya, 2 kali lipat dari S1 S2 tuh. Jadi kalau ini 1 meter, ini berarti 2 kali lipat dari 1 meter berapa? Berarti S2-nya itu adalah 2 meter. Nah, sekarang karena waktunya sama, maka kecepatannya P1 itu adalah yang di sini 1 meter kita bagi waktunya 1 detik atau 1 sekon. Maka di sini diperoleh berapa? 1 meter per sekon. Nah, kita lihat di P2. Kan di sini kecepatannya ini jaraknya lebih panjang tadi berapa sini? 2 ya. Maka di sini ini maka 2 meter kita bagi 1 detik. Nah, kita peroleh berapa sini? Ternyata 2 meter per sekon. Nah, terbukti bahwa di sini 2 meter per sekon itu dimiliki oleh luas penampang yang kecil. Ini ya, pada penampang yang kecil, maka kecepatannya menjadi meningkat. Ini lihat, ini menjadi 2. Nah, gimana sih kita nurunkannya dari persamaan ini? Debit yang mengalir di luas penampang yang besar dengan yang kecil, bagaimana sih untuk mengukurnya? Menggunakan rumus ini bisa kita turunkan ya. Kita gunakan konsep yang ini ya. Kita gunakan konsep yang ini. Oke, coba kita buktikan ya. Oke, di sini berarti Q1 berarti volume berarti volume 1 kita bagi dengan T1 sama dengan volume 2 kita bagi waktu kedua. Nah, sekarang di dalam volume itu gimana sih kita mencarinya? Misalnya ini kan ada luas penampang. Untuk mencari volume itu gimana sih? Kalian masih ingat enggak? Misalnya ini ada tabung ya. Ini Bapak buat tabung lah ya. Ini ada tabung. Kemudian di bawahnya ada luas A. Di sini ada ketinggian ya. Nah, atau
Kalau di sini tadi bukan ketinggian tetapi S yang ditempuh ya, sama juga dengan S jarak yang ditempuh. Di sini ya, ini kan S yang jarak yang ditempuh. Sedangkan di sini ketinggian kalau pada tabung. Untuk mencari volumenya gimana? Volumenya berarti luas penampang A kita kalikan dengan H-nya. Nah, dalam keadaan ini H-nya itu adalah S jarak yang ditempuh ya. Maka di sini boleh kita tuliskan volumenya itu, volume adalah luas penampang satu kita kalikan dengan S-nya ya. Kita kalikan dengan S, kita bagi dengan ini S1 kita bagikan T1. Sehingga di sini luas penampang kedua kita kalikan dengan S2, kita bagi T2. Nah, sekarang S1 dibagi T2 itu dapat apa? Ini kita tuliskan dulu ya. Berarti ini A1, kemudian S1 ini jaraknya ya, atau perpindahan S1 kita bagi T, maka dapat kecepatan. Nah, sekarang di sini A2 kita tuliskan A2. Nah, S2 atau perpindahan kedua kita bagi dengan waktu kedua, maka di sini dapat kecepatan kedua. Oke, jadi kita dapat persamaan yang baru di sini ya. Persamaan yang baru, maka persamaan yang baru ini dapat kita kenal dengan istilah hukum kontinuitas. Nah, maknanya apa sih? Kalau misalnya kita tuliskan di sini, misalnya ini kan lebih besar tadi ya luas penampangnya. Anggaplah misalnya di sini angka 2, kemudian P1 ini nilainya tadi berapa di sini? 1 ya. Oke, 1. Nah, sekarang A2. Anggaplah kita belum tahu ya A2 itu. Nah, harusnya A2 nanti nilainya harus lebih kecil, tapi kita mau buktikan. Nah, sekarang P2 ini kecepatan kedua itu dapat 2 meter per sekon ya. Kita masukin di sini. Nah, jadi nilainya A2 sama dengan di sini 2 kali 1 berarti ini 2. Kita bagi dengan yang di sini, ini 2 ya. Maka dapat 1 meter persegi. Nah, terlihat bahwa di sini luas penampang pada kedua dapat nilai yang lebih kecil daripada luas penampang pertama ya. Oke, semoga paham dengan penjelasan saya ya. Saya akhiri pace bene.